Pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang bentuk pangkat atau eksponen. Kita perhatikan di sini ada satu lembar kertas yang berwarna biru. Kemudian kita potong menjadi dua bagian yang sama, maka akan diperoleh dua lembar kertas yang sama. Dari dua lembar kertas ini kita potong lagi menjadi dua bagian yang sama lagi, maka akan diperoleh 4 lembar kertas. Dari 4 lembar kertas kita potong lagi, maka akan menjadi 8 lembar kertas. Kemudian dari 8 lembar kertas ini kita potong lagi, maka akan menjadi berapa? Iya, kelipatan dari bilangan sebelumnya. Yang tadinya 1 menjadi 2, menjadi 4, 8, dan seterusnya. Maka pada perguntingan yang pertama banyak kertas sebanyak 2 atau 1 dikali 2. Kemudian pengguntingan yang kedua, maka banyak kertas menjadi 2 kali lipatnya dari kertas sebelumnya. Kemudian pada pengguntingan yang ketiga, maka akan menjadi banyak kertasnya sebanyak 2 kali lipatnya dari lembar kertas sebelumnya. Berdasarkan pola yang tadi, pengguntingan yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, jika kertas itu digunting sampai 6 kali, maka akan dapat ditulis 1 kali 2 adalah pengguntingan yang pertama, 1 kali 2 kali 2 pengguntingan yang kedua, 1 kali 2 kali 2, 2 lagi pengguntingan yang ketiga, dan seterusnya sampai 6 kali, maka dapat ditulis seperti ini, 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, pada penulisan yang seperti ini itu akan terlalu panjang jika kertasnya digunting sampai 10 kali, 100 kali, bahkan 1000 kali. Maka menulisnya bagaimana? Ataukah 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 1000 kali? Itu tidak mungkin. Maka kita bisa tulis dalam bentuk perkalian seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan pangkat atau eksponensial 2 pangkat 6. Artinya apa? Pengguntingan sampai 6 kali, di mana duanya adalah kertas yang digunting menjadi dua bagian yang sama. Seperti itu, jika kita menulisnya dalam bentuk pangkat akan lebih mudah daripada dalam bentuk perkalian yang konvensional. Selanjutnya, latar belakang. Kenapa kok ada tiba-tiba eksponensial? Nah, dulu waktu SMP pernah kita pelajari tentang luas persegi. Jika kita punya lebarnya itu S dan tingginya juga S, maka luasnya bagaimana dulu waktu SMP? Iya, sisi dikali sisi. Nah, penggunaan sisi dikali sisi itu akan dipermudah menggunakan eksponensial dalam bentuk apa? Kuadrat. Ya, sudah pernah dibahas di SMP dulu, kelas 7. Nah, bagaimana kalau kubus? Kubus juga sama. Jika lebarnya S, tingginya S, dan panjangnya juga S, maka kubus ini akan diperoleh dari sisi kali sisi kali sisi. Kenapa kok sisi semua? Karena kubus. Maka kalau penulisannya sisi kali sisi kali sisi itu tidak efisien, sehingga kita bisa singkat menjadi S pangkat 3. Kalau luas persegi menjadi S kuadrat, kalau volume kubus menjadi S pangkat 3. Penulisan luas persegi maupun kubus itu masuk dalam bentuk eksponen atau perpangkatan. Kata eksponen sendiri itu diperkenalkan pada tahun 1544 oleh Michael Stifel. Nah, ini orangnya. Iya, sama, kita belum lahir juga, 1544 ya. Kemudian dalam notasi eksponen yang lebih modern itu dibenarkan oleh René Descartes dalam karya geometri pada tahun 1637. Nah, orangnya seperti apa? Nah, itu brewoken ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang lebih dalam lagi, yaitu pangkat bulat positif atau yang biasa kita sebut dengan eksponen positif ya. Kenapa kok bisa disebut pangkat bulat positif? Ya, karena nanti akan ada pangkat bulat 0, pangkat bulat negatif. Seperti itu. Kenapa kok bulat? Nah, bulat sendiri bilangan bulat.
ya, bukan bilangan pecahan. Kalau bilangan pecahan nanti ada sendiri. Kita akan bahas tentang pangkat bulat positif. Kemudian eksponen adalah operasi matematika. Nah, operasi matematika ditulis sebagai, nah, tulisannya seperti ini untuk eksponen. B pangkat n, penulisannya seperti itu. Ya, bilangan pokoknya B dan eksponen atau pangkatnya n dibaca menjadi B pangkat n. Kemudian eksponen sendiri itu digunakan di berbagai bidang, termasuk ekonomi, biologi, kimia, fisika, dan lain-lain. Seperti tadi, luas persegi maupun volume kubus. Jika B di sini adalah bilangan pokok, ya, bilangan pokok dalam bentuk eksponen, yaitu termasuk dalam bilangan real. Bilangan real itu seperti apa? Nah, contoh bilangan real itu salah satunya adalah bilangan asli, bilangan bulat, bilangan cacah, dan pecahan. Nah, itu adalah contoh bilangan real. Kemudian dan n ini adalah bentuk pangkatnya. N di sini n merupakan bilangan bulat positif. Ya, bilangan bulat positif itu seperti apa? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ya. Dibaca B pangkat n seperti tadi, ya. B pangkat n, atau dalam bahasa Inggris B to the n, yang didefinisikan sebagai perkalian berulang sebanyak n. Nah, maksudnya bagaimana? Kita perhatikan ini. Nah, ini adalah B sebanyak n kali. B-nya dikalikan dengan B sebanyak n kali. Jadi B dikali B dikali B dikali B dikali B sampai n kali. Maka bentuk ini dapat ditulis menjadi bentuk eksponen menjadi apa? B pangkat n. Selanjutnya adalah pangkat bulat 0. Apa itu pangkat bulat 0? Jika kita punya bilangan pokoknya B, kemudian B-nya itu tidak boleh 0, maka berlaku B pangkat 0 yang sama dengan 1. Jadi kalau tadi pangkat bulat positif, itu positif angkanya 1, 2, 3, dan seterusnya, maka kalau pangkat bulat 0, dia pangkatnya 0, dan jawabannya hanya 1, yaitu angka 1. Ya, diperhatikan dan diingat-ingat, jika angka berapapun dipangkatkan 0, maka akan menghasilkan 1. Contoh misal, kalau kita punya 1.000.000 pangkat 0, maka hasilnya berapa? 1. 1.000 pangkat 0, maka hasilnya berapa? 1. 3 pangkat 0, hasilnya berapa? 1. Nah, berapapun nilainya, asalkan bilangan pokoknya termasuk dalam bilangan real, maka B-nya kalau dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Selanjutnya adalah pangkat bulat negatif. Pangkat bulat negatif itu contohnya bagaimana? Nanti akan kita bahas, tetapi kita harus tahu dulu bulat negatif itu angkanya seperti apa. Nah, kalau tadi bulat positif itu 1, 2, 3 dan seterusnya, pangkat bulat 0 adalah pangkatnya 0. Bulat negatif, maka bilangan yang negatif tetapi tidak pecahan. Nah, itu termasuk dalam bulat negatif. Contohnya berapa? Min 1, min 2, min 3, dan seterusnya, tanpa ada pecahan. Kemudian kita akan masuk pada eksponen. Jika bulat negatifnya itu diandaikan sebagai pangkat, di mana B-nya adalah bilangan real tadi, dengan B tidak boleh 0, dan N atau pangkatnya tadi adalah bilangan bulat positif, maka berlaku B pangkat negatif N. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini. Bilangan pokoknya merupakan bilangan real, ya, boleh pecahan, boleh lainnya, yang penting termasuk dalam bilangan real. Kemudian B-nya tidak boleh 0,
dan n atau pangkatnya tadi itu adalah bilangan bulat positif, ya, maka akan berlaku pangkat bulat negatif. Nah, pangkat bulat negatif itu seperti apa ininya? Nah, ini pangkat bulat negatif. Kalau misalkan n-nya adalah bilangan bulat negatif, kalau di sini negatif maka akan termasuk pangkat bulat positif. Negatif ketemu negatif akan menjadi positif. Karena kita akan bahas tentang pangkat bulat negatif, maka di sini harus positif agar nilai yang ini tadi negatif. Maka jika kita ketemu dengan B pangkat negatif N, maka akan menjadi 1 per B pangkat N. Nah, diperhatikan ya, jika kita punya B pangkat negatif N, itu akan menjadi 1 per B pangkat N. Contohnya berapa? Misalkan kita punya 2 pangkat negatif 3. Nah, maka ini akan menjadi apa? Nah, sesuai dengan yang ada di sini, maka bentuk 2 pangkat negatif 3 menjadi 1 per 2 pangkat berapa? Ya, jangan salah, tidak ada negatifnya. Harus. Nah, negatifnya kenapa hilang? Karena 1 per ini adalah bentuk negatifnya. Nah, seperti itu bisa dipahami. Contoh lagi, misalkan A pangkat negatif 2. Nah, maka ini akan menjadi bentuk apa? Iya, akan menjadi 1 per A pangkat berapa? Iya, pangkatnya ini ya, N. Nah, menjadi pangkat 2. Negatifnya sudah hilang kalau sudah ada 1 pernya. Seperti itu bisa dipahami. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sifat eksponensial. Ada berapa sifat eksponensial? Iya, ada banyak ya. Nah, di sini kita akan bahas hanya 5 terlebih dahulu sifat-sifat dari eksponensial. Nah, di mana kalau kita punya A dan B adalah bilangan real dan M serta N adalah bilangan bulat, M dan N-nya bilangan bulat, maka akan berlaku sifat eksponen seperti berikut. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N menjadi A pangkat M plus M. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka menjadi A pangkat M dikurangi N. Ini dikurangi N. Dengan syarat A-nya tidak boleh 0. Ya, bilangan pokoknya tidak boleh 0. Yang ketiga, jika A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka akan menjadi A pangkat M dikali N. Yang keempat, A pangkat B dipangkat M menjadi A pangkat M dikali B pangkat N. Nah, ini dipisah ya, A pangkat N dikali B pangkat N. Yang kelima adalah A pangkat A per B dipangkatkan M. Nah, ini bentuk pecahan termasuk bilangan real ya, A dan B nya. A per B pangkat M, maka akan menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M, dengan syarat B nya tidak boleh 0. Nah, mengapa kok sifat-sifat ini kok bisa menjadi seperti ini, seperti ini? Mengapa kok bisa seperti itu? Nah, selanjutnya kita akan buktikan sifat eksponensial. Nah, sifat yang pertama, jika kita punya A pangkat M dikali A pangkat N, itu akan menjadi A pangkat M ditambah N. Kok bisa? Nah, yang pertama adalah kita uraikan terlebih dahulu A pangkat M, di mana A-nya adalah perkalian A itu sendiri sebanyak M kali. Nah, A dikali A dikali A sampai M kali. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk pangkat kan A pangkat M. Kalau kita uraikan akan menjadi seperti ini, sebanyak M kali. Begitu pula dengan A pangkat N. A-nya sebanyak N kali. A dikalikan dengan A sebanyak N kali. Nah, maka akan menjadi bentuk pangkat A pangkat N. Nah, kok bisa menjadi A pangkat M tambah N? Nah, bentuk A pangkat M yang sudah diuraikan ini
dengan yang ini kita kalikan. Nah, bentuk A yang sebanyak M kali ini kita kalikan dengan N kali ini. Kenapa kok dikalikan? Karena sifat yang pertama adalah bentuk perkalian. Nah, maka kita akan bisa hitung M tambah N. Nah, kenapa kok M tambah N? Nah, kalau misal di sini ada 3 ya, dan di sini misalkan ada 2. Nah, A dikali A dikali A sebanyak 3 kali, dikalikan lagi A dikali A sebanyak 2 kali. Nah, maka akan menghasilkan berapa? Andaikan M-nya 3 dan N-nya 2. Nah, maka akan menghasilkan A dikali A, ya dikali A lagi, nah, dikali A, dikali A. Nah, tulisannya sangat bagus ya. Maka akan ada berapa jumlah A-nya di sini? Iya, ada 5 alias dari 3 tambah 2. Maka di sini M ditambah N. Nah, seperti itu. Maka A-nya ini sebanyak M tambah N kali. Selanjutnya, sifat yang kedua, jika A pangkat M dibagi A pangkat N, kok bisa menjadi A pangkat M dikurang N? Dengan syarat A-nya tidak boleh 0 ya. Nah, di sini kita uraikan terlebih dahulu A pangkat M-nya, kemudian A pangkat N juga sama kita uraikan. Nah, andaikan di sini pembagiannya ini kita bentuk menjadi bentuk pecahan ya. Kemudian A pangkat M kita andaikan sebanyak M kali atau M-nya sebanyak 6 kali ya di sini. Sebanyak 6 kali. Kemudian N-nya kita andaikan sebanyak 4 kali. Nah, maka ada berapa A pangkat M dibagi dengan A pangkat N? Nah, kalau dalam bentuk SMP dulu kita kalau yang sama bentuk pecahan bisa diapakan? Dicoret-coret ya. Nah, bentuk coret-coret ini itu seperti apa? Nah, ini kan sama 4 kali, ini juga sama 4 kali. Nah, kenapa kok bisa 2? Karena bentuknya sama-sama A ya. Karena ini bentuk pecahan, maka kita bisa dicoret. Maka akan menghasilkan A dikali A ya, dimana M faktor dikurangi N faktor. Maksudnya bagaimana? Ya, tadi kita sudah andaikan M-nya adalah 6 kali dan N-nya adalah sebanyak 2 kali. Maka di sini ada 2A. Sehingga jika kita perhatikan lagi, maka A pangkat M dibagi A pangkat N menjadi A pangkat 2. Dengan M-nya adalah 6, N-nya adalah 4. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N menjadi A pangkat M dikurangi N. Selanjutnya, sifat yang ketiga, jika kita punya A pangkat M dipangkatkan lagi N, ya, maka menghasilkan A pangkat M dikali N. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Kita uraikan terlebih dahulu yang A pangkat M-nya ini sebanyak N kali. Maka akan menghasilkan seperti ini. A pangkat M, A pangkat dikali A pangkat M, dan seterusnya sebanyak N kali. Nah, padahal kalau kita perhatikan yang pertama awal tadi, A pangkat M adalah A dikali A dikali A sebanyak M kali. Sedangkan di sini A pangkat M dikali A pangkat M sebanyak N kali. Maka bentuknya akan menjadi seperti apa? Kalau ini A dikali A sebanyak M kali menjadi bentuk ini. Nah, kalau ini A pangkat M dikali A pangkat M sebanyak N kali, maka akan menjadi bentuk apa? Menjadi bentuk seperti ini ya. M ditambah M ditambah M sebanyak N kali. Ini ya, sebanyak N kali. Maka akan menjadi, jika ini adalah, kalau M-nya 2 maka 2 kali. Kalau M-nya 3 kali. Kalau M-nya 4 berarti 4M. Kalau 5 berarti 5M. Nah, kalau ini sebanyak N kali, maka M dikali N. Seperti itu. Maka A pangkat M dipangkatkan N menjadi A pangkat MN. Selanjutnya, sifat yang keempat.
kita punya A pangkat A dikali B dipangkatkan M. Kok bisa menjadi A pangkat M dikali B pangkat M? Nah, kita perhatikan. Kita uraikan terlebih dahulu A dikali B dipangkat M. Nah, maka A dikali B-nya ini kita uraikan sebanyak M kali. Nah, maka akan diperoleh seperti ini. A dikali B, A dikali A, B dikali A dikali B sebanyak M kali. Selanjutnya, di sini ada A, di sini ada A, di sini juga ada A. Kita kelompokkan A dengan A, B dengan B, maka akan diperoleh ini. Di mana A-nya juga sebanyak M kali, B-nya juga sebanyak M kali. Seperti itu. Nah, A-nya sebanyak M kali, maka kita bisa tuliskan dalam bentuk pangkat menjadi apa? Iya, menjadi ini adalah menjadi bentuk A pangkat M. Nah, sedangkan yang ini menjadi B pangkat M, maka akan menjadi seperti ini. Seperti itu. Kemudian sifat yang kelima, yaitu jika kita punya A per B dipangkatkan M, kok bisa menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M dengan syarat B tidak boleh 0. Nah, caranya juga sama, kita uraikan A per B pangkat M. A per B-nya ini kita kalikan A per B sebanyak M kali. Seperti itu. Nah, maka akan diperoleh apa? Iya, A-nya adalah sebanyak M kali dibagi B-nya juga sebanyak M kali. Nah, padahal ini kalau sebanyak M kali, maka kita bisa tuliskan apa di sini? Iya, A pangkat M. Di sini juga B pangkat M. Nah, maka akan menghasilkan apa? A pangkat M bagi B pangkat M. Nah, contoh. Kalau masih bingung bisa diputar balik ya, atau bisa di replay. Sekarang contoh soal. Tentukan hasil perpangkatan bilangan berikut. Min 2 pangkat 5. Prosesnya bagaimana? Kita uraikan ya. Min 2 dipangkatkan 5. Berarti apanya yang sebanyak 5? Iya, yaitu min 2-nya sebanyak 5 kali. Nah, min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Nah, menjadi min 32. Kok bisa? Iya, min kali min positif. Min kali min positif. Nah, sisanya ini. Sehingga di sini ada negatif. 2 kali 2, 4. 4 kali 2. Dan seterusnya. Maka akan diperoleh 32. Yang kedua, atau yang B. 2 per 3 dipangkatkan 3. 2 per 3 dipangkatkan 3. Maka, apanya yang sebanyak 3 kali? Nah, maka yang sebanyak 3 kali adalah 2 per 3-nya. Iya, 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3 sebanyak pangkatnya ini. Ya, contoh soal yang kedua. Gunakan sifat bilangan berpangkat atau sifat-sifat yang tadi kita buktikan untuk menentukan hasilnya. Yang pertama 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 dikali 2. Nah, kita perhatikan, kita punya 2 pangkat 2, kita uraikan, maka akan menjadi, nah, jadi 2-nya sebanyak 2, 2-nya sebanyak 5, dan 2-nya sebanyak 1. Ya. Maka akan diperoleh apa? Ya. 2-nya ini adalah sebanyak 2, ya, sesuai dengan yang ini. Kemudian ini adalah sebanyak 5, yang sesuai dengan ini. Dan 2 ini adalah sebanyak 1, atau di sini ada pangkat 1 ya. Kalau tidak disebutkan berarti dia pangkat 1. Nah, tinggal kita hitung. 2 kali 2 kali 2 kali 2 ada sebanyak berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, maka akan menjadi 2 pangkat 8. 2. Atau kita bisa tinggal jumlahkan saja pangkatnya. Nah, ini kita tambahkan saja pangkatnya. 2 tambah 5, 7 tambah 1, 8. Maka hasilnya adalah 256. Selanjutnya adalah 9 pangkat 7 dibagi 9 pangkat 4. Nah, ini kita akan bentuk menjadi bentuk pecahan terlebih dahulu, kemudian 9 pangkat 7 kita uraikan. Nah, maka penguraiannya adalah bilangan pokoknya sebanyak
pangkatnya ini gitu. Nah, maka akan menjadi berapa? Ya, 9 kali 9 kali 9 kali 9 sebanyak 7 ya. Ini adalah sebanyak 7. Ya, 9-nya adalah sebanyak 7 kali. Ini ya. Ya, tadi kita hapus dulu biar bersih. Sebanyak 7, ini juga sebanyak 4 kali ya. Nah, ini sebanyak 7 kali, ini sebanyak 4 kali, sesuaikan dengan yang ada pada soal ya, banyaknya pangkatnya berapa. Selanjutnya, kalau dengan cara yang SMP, maka kita tinggal coret-coret saja ya. 9 yang depan, 9 yang kedua, 9 yang ketiga, dan 9 yang keempat. Nah, maka akan menyisakan 9-nya sebanyak 3 kali. Maka kita bisa tuliskan menjadi bentuk pangkat, yaitu 9 pangkat 3. Atau kalau kita dalam bentuk pangkat, bisa tuliskan saja 7 dikurangi 4 ya. Di sini 7 dikurangi 4. Nah, maka pangkatnya akan menjadi 3. Ingat pangkat ya, karena ini 9-nya pangkat 7 dan ini 9 pangkat 4. Kalau kita gunakan sifat yang kedua, maka 7 dikurangi 4, maka akan diperoleh 3, yang hasil adalah 729. Selanjutnya, kalau kita punya 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, kalau kita uraikan berarti 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 sebanyak ini ya, sebanyak 3 kali ya, karena pangkatnya adalah sebanyak 3. Nah, kemudian 3 pangkat 2 yang ada di sini kita uraikan lagi, maka menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 dikali 3 kali 3 gitu. Kalau yang tadi pangkatnya adalah sebanyak 3, maka ini kita uraikan menjadi 3 kali. Kemudian dalam kurung ini ada 2, maka kita uraikan menjadi 2. Maka akan kita peroleh 3-nya menjadi sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka akan menjadi 3 pangkat 6. Atau kita bisa gunakan sifat yang sudah ada, maka tinggal kita kalikan saja 2 kali 3. Nah, maka akan sama ya, 3 pangkat 6. Seperti itu. Contoh yang ketiga, nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Ya, dalam bentuk pangkat positif. Ya, dalam bentuk pangkat positif. Yang pertama, jika kita punya 2 pangkat min 2 dikali B, P pangkat min 5 dikali Q. Nah, kalau di sini tidak ada, berarti dia pangkat 1. Nah, caranya bagaimana? Kita buat terlebih dahulu dalam pangkat positif. Kalau ini kan dalam pangkat negatif, maka akan menjadi 1/2 pangkat 2. Kok negatifnya hilang? Nah, ini sudah dalam bentuk pangkat positif. Bentuk ini adalah untuk mengubah bentuk ini, pangkat negatifnya. Nah, itu. Ini juga sama, negatif 5 menjadi 1/P pangkat 5. Q-nya tetap ya. Selanjutnya tinggal kita kalikan saja. Q kali 2 pangkat 2 P pangkat 5. Kemudian yang kedua, kita punya 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat min 2 per 250 pangkat min 1. Nah, 2 pangkat 3 aja, kemudian min 2 nya kita ubah menjadi bentuk pangkat positif, menjadi bentuk seperti ini ya. Nah, pangkat 2 nya di bawah ditambahkan 1/, ininya berapa tergantung yang ada di sini, dibagi 1/250. Karena di sini pangkat 1, di sini juga boleh tambahkan pangkat 1 ya, karena 1 tidak terlalu pengaruh, jadi tidak ditulis tidak apa-apa. Selanjutnya, dengan cara yang sudah pernah dipelajari di SMP, kalau ada bentuk pembagian dan di sini juga ada pecahan, maka bisa dibalik kemudian dikali. Nah, jadi bentuk seperti ini ya, 2 pangkat 3 per 5 pangkat 2. Kok bisa bentuknya seperti ini? Nah, ini kalikan saja ke sini, 2 pangkat 3 dikali 1 dibagi 5 pangkat 2
dikali 250 per 1. Kok bisa dikalikan? Nah, cara SMP ya. Karena bentuknya pembagian dan di bawah ada pecahan, maka dibalik dan dikalikan. Maka kita akan peroleh seperti ini, 8 per 25 dengan 250 per 1. Karena di sini 25 dan di sini 250, coret saja, maka akan menjadi 80. Selanjutnya ini juga sama, B pangkat min 5 menjadi 1 per B pangkat min 5, B pangkat 5 dibagi 1 per 2, maka di sini adalah 2 pangkat min 1 ya. Nah, di sini min 1 menjadi 2 pangkat 1. Sehingga di sini min negatifnya hilang menjadi 1 per 2 pangkat 1. Dikalikan 1 per C pangkat 4. Nah, di sini juga negatif. Kemudian kita kalikan, maka akan diperoleh A pangkat 3 dibagi B pangkat 5 dibagi 1 per 2 pangkat C pangkat 4. Nah, maka akan diperoleh nih. Kenapa kok ini dikalikan? Nah, cara SMP seperti yang di atas tadi. Nah, tinggal kita kalikan saja. Nah, kurungnya dibuang boleh, ada juga tidak apa-apa. Nah, maka akan diperoleh ini 2A pangkat 3 C pangkat 4 dibagi B pangkat 5. Contoh yang keempat, jika kita punya A pangkat 2 dikali B dibagi 2 dikali A4 A pangkat 3 dibagi B pangkat 4. Nah, kita uraikan saja cara gampangnya dulu ya. Boleh pakai sifat, boleh diuraikan, suka-suka. Di sini kita uraikan terlebih dahulu agar lebih paham. A-nya sebanyak 2 kali dikali B dikalikan lagi 4 dikalikan A sebanyak 3 kali. Ya. Kita uraikan 4A pangkat 3 ya, berarti A-nya ada 3. Kemudian 2 dikalikan B pangkat 4 berarti B-nya ada 4. Selanjutnya kita coret yang sama B dengan B ya. Ada yang sama lagi? Ya, tidak ada. Maka kita bisa, oh ada ternyata 2 dengan 4 ya. Ya, maka akan di sini memisahkan 2 ya. Nah, selanjutnya di sini ada A, di sini juga ada A, kita gabung menjadi 1 dan di sini ada 2, maka 2 dikali A dibagi B-nya ada 3. Maka kita bisa tuliskan dalam bentuk pangkat. Ada 5, 2 A pangkat 5 dibagi B pangkat 3. Atau bisa kita tuliskan dalam sifat juga bisa dicoba sendiri. Nah, atau sekalian saja di sini 4 A pangkat 2 tambah 3. Dari mana 2 pangkat 3? Nah, ini bilangan pokoknya sama dan di sini juga pangkatnya 3. Yang diperhatikan adalah bilangan pokoknya ini. Karena A 4-nya taruh di sini. Ya, kemudian A-nya 2 tambah 3 dari sini. Dikalikan B pangkat 1. B-nya adalah ini. Dibagi 2 B pangkat 4. Selanjutnya 2 tambah 3 adalah 5 dibagi 1. Satunya dari mana? Ini kita coret ya. Nah, maka di sini akan menyisakan 2 dan ini akan menyisakan 1. B pangkat 4 naik ke atas ya, kebalikan dari sifat yang negatif itu, maka akan menjadi 1 dikurangi 4 ya, pengurangan M dikurangi M kemarin ya, yang ada di atas tadi. 1 dikurangi 4. Tuh, maka akan diperoleh 2 pangkat 5 dibagi 1 dibagi B pangkat min 3. Dari mana min 3? Nah, 1 dikurangi 4 tadi. Nah, maka akan diperoleh 2 pangkat A pangkat 5 dibagi B pangkat 3. Kok dibagi? Nah, ini ada negatif ya. Karena bentuk negatif menjadi ada 1 B pangkat 3. Itu ya. 1 B pangkat 3 maka akan menjadi ini. Kita kalikan saja. Seperti itu. Sama ya. Boleh diuraikan, boleh pakai sifat. Suka-suka. Kemudian yang keempat juga tidak jauh berbeda. Diuraikan boleh,
dipakaikan sifat juga tidak apa-apa, tidak masalah. Ini masih ada lagi yang 3B, tidak penting ya, ini tidak penting, sudah selesai sampai sini. Sudah salah nulis. Selanjutnya kita uraikan. P nya ada 4, kemudian Q nya ada 3, dikali 2, P nya ada 5, dikali R ya, 8 P pangkat Q pangkat 6, Q nya ada 6 ya. Selanjutnya adalah kita tinggal apain, yang sama dicoret-coret ya, P dengan P, I dengan Q ya. Ada yang sama lagi, atas dengan bawah tidak ada, maka kita tinggal bisa tuliskan 3 dikali P nya ada 3 tadi, ini sisanya 3 ya, yang atas sisanya ini panjang. Kemudian ada yang sama ya, 2 dengan 8, coret-coret sisanya berapa nih, 4, ini berapa, 1, tidak boleh tuliskan tidak apa-apa. Nah, maka akan menjadi berapa, P nya kok bisa pangkat 8, kita tinggal hitung saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 kali R, Q nya ada 3, jadi 3P pangkat 8 kali R per 4 dipangkat 3, atau kita bisa gunakan sifat sifat yang 1, 2, dan 3 kita gunakan semuanya. Maka di sini 3P pangkat Q pangkat P pangkat 4 Q pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 P pangkat 5 R dikalikan lagi P pangkat min 1. Kok bisa P pangkat min 1 ya? Karena di sini ada bentuk pecahan, maka kalau kita naik ke atas ya, naik ke sini, itu akan menjadi bentuk pangkat negatif gitu. Ini juga sama, kalau naik ke atas juga akan menjadi pangkat negatif. Nah, maka akan menjadi bentuk seperti ini, atau kita bisa tinggal kurangkan saja, tidak apa-apa. 4 kurangi 1, kemudian 3 kurangi 0 juga tidak